Halo semuanya, kembali lagi di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Apa kabar nih kalian? Pastikan baik-baik kan di rumah, pastinya dong. Nah, pada episode sebelumnya itu kita sudah membahas tentang berprestasi dengan hobinya. Di episode kali ini nggak kalah seru yang kita bahas ya weh. Tunggu dulu, kita kenalan dulu. Nama aku Miftah Rizky Rangkuti, bisa dipanggil Miftah, Miftahcun pun boleh. Apalagi sayang pun boleh, weh lagi jomblo. Nah, yang akan kita bahas di episode kali ini, stop bullying. Pasti kalian penasaran sih kan, apa itu stop bullying? Aku rata-rata sih orang pasti pernah dibully. Aku aja yang cantik aja pernah dibully. Kau lagi mereka ini ya kan. Nah, di episode kali ini aku ngundang bintang tamu yang sangat spesial. Sebenarnya sih kawan SMP aku. Kami kayak kolaborasi gitulah ya kan. Kalau enggak Najwa dan Angel, Dinda dan Najwa. Boleh dong diperkenalkan sama kawan-kawan penonton di rumah. Hai semuanya, nama aku Najwa. Halo, aku Dinda. Kok jangan gitu lah weh, masa agak-agak semangat gitu. Walaupun kau sakit, tahunya aku sakit Din. Aku juga sakit hati. Nah, aku mau nanya, sebelum itu apa sih kesibukan kalian berdua? Kalau kau Jet? Kalau aku tuh sekolah, bantu mama, terus jadi ikut organisasi dokter remaja di sekolah, dan aku jadi ketuanya. Kalau kau Din? Aku sih sekolah sama ikut organisasi dokter remaja. Sama ya kalian? Sekolah kalian sama nggak nih? Sama. Kayak aku yang beda sendiri gitu ya. Beda lain itu unik karena ya itulah pokoknya. Nah, aku mau nanya nih sama kalian. BTW kalian pernah nggak sih dibully? Aku aja sih menurut aku ya rata-rata orang itu pernah dibully. Hampir 100%. Aku aja pernah dibully dulu. Kasian kali kan. Kalau kalian pernah nggak dibully dulu? Pernah, tapi nggak terlalu lah gitu. Nggak terlalu kayak aku gitu ya kan. Padahal suaraku tuh nggak apa namanya nggak cempreng gitu kan. Masa dibilang apa namanya weh opet ya? Berit opet. Astagfirullahaladzim. Aku baru pikir gini, kenapa mereka bilang aku opet? Padahal aku gini cantik gitu ya kan. Padahal orang itu. Kalau kau Din pernah nggak dibully? Pernah, pasti hampir semua orang pernah dibully. Gak ada orang yang gak pernah dibully kayaknya. Awal kalian dibully itu kenapa? Ya nggak tahu lah, mungkin orang itu iri mungkin. 100% sih pasti iri ya. Pasti iri, no debat ya. Kalau kau Din? Ya gak tahu ya, alasannya pasti karena dia gak suka sama kita. Siapa sih yang pernah dibully? Siapa sih yang pernah dibully? Siapa sih? Spill dong orang yang pernah bully kalian. Kalau dari aku ya, spillnya dikit. Orangnya tinggi kali. Aku kadang jijian ya nggak dia itu. Kadang suka kali ngebully. Banyak kali aku Kalau aku nggak mau bahas karena mungkin dia udah bahagia sama hidupnya sekarang. Mana tahu dia nonton kan. Dan nengok kita sekarang bertiga gitu. Udah aman-aman aja, udah damai, udah. Kita mau mencari pertengkaran antara mereka. Kalau kau Dit? Nggak mau sih, karena kan sekarang udah baik-baik aja, udah nggak ada masalah lagi. Kenapa baik-baik? Maunya kita Ya kenapa kau suka berantem? Ya aku suka aja berantem itu, apalagi memancing emosiku. Udah, jangan begaduh lah, Wi. Emosi. Nah, kalau misalnya kan sekolah kan kadang pergi berdua atau sendiri-sendiri. Kalau ada acara di sekolah berdua, tapi kalau lagi sekolah biasa sendiri-sendiri karena beda sesi. Oh, kau sesi berapa? Sesi B. Kalau kau Din? Sesi 1. Nama aku kan Dinda, agak cepat mungkin. Nah, kita lanjut lagi. Kalau misalnya kan orang itu kan sering bully kita. Pendapat kalian itu kayak mana? Kalau pendapat aku ya, karena mereka itu nggak tahu kehidupan kita yang sekarang, yang real aja. Kalau kau Jet? Mungkin orang itu iri, tapi ya udahlah, namanya orang iri, penyakit hati, mau kayak mana lagi kita bikin. Kalau kau Din? Ya didiemin aja, mau digimanain juga namanya udah orang iri ya.
bakal tetap kayak gitu, bakal susah berubahnya. Sampai capek orang itu. Aku mau balas dendam tapi masih punya hati. Kan mau balas dendam juga kan? Aku mau balas Enggak dendam. mau. Mau lah biar dukung aku gitu ya kan. Mana tahu mau balas dendam aku mau ikut. Siapa yang mau balas dendam? Sama orang-orang itu mana tahu ya kan. Udah mana-mana aja Miftah. Aku udah Damai. emosi loh dari dulu itu, tau gak sih? Tunggu dulu kita nanti akan bahas yang lebih seru, yang lebih spektakuler gitu ya kan. Jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Itu kalian pakai apa sih kok bagus gitu warnanya? Ini nih Wi, kami tuh pakai produk dari Implora 01 Dusty Nude diperpadukan oleh lip tint Implora nomor 1 Vampire Bold. Jadi satu lagi. Wah iya, bagus banget warnanya. Ini transfer proof ya? Iya dong Wi. Tapi nggak saya sih. Coba kalian ada tisu? Ada. Oh, ada pula. Awas ya kalau kalian mau. Tes lah. Oh iya ya, nggak nempel di tisu. Wah, aku mau beli deh. Implora ini benar-benar ngeracunin aku banget. Terima kasih ya udah buat aku jadi terracun-racun oleh Implora. Implora, approved by me. Kembali lagi di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Nah, aku mau nanya nih lagi tentang kita dulu pas SMP. Waktu kalian dibully, pernah nggak sih kalian merasa depresi gitu, hampir mau gila? Kayak aku gitu, aku nggak sampai gila ya, mohon maaf. Kalau hampir gila nggak pernah lah. Tapi kalau depresi nggak terlalu depresi sih, cuman agak suntuk aja. Kalau Kodin? Aku nggak pernah sih, cuman jadi kepikiran aja kayak aku salah apa emangnya, kenapa kayak gini. Ya kan, padahal kita nggak salah-salah kan, rupanya kayak gitu orang itu, kayak mana lagi ya kan. Berapa lama sih kalau kalian dibully itu dulu? Kalau aku dari kelas 7 sampai kelas 9, aku paling palat nengok orangnya itu, betul aku, sampai sekarang masih palat aku. Kalau kalian? Aku kelas 8 sih, situ puncaknya. Habis itu udahlah baik-baik aja. Masa sih baik-baik, aku mau ngajak berantem sama orangnya. Ya itu bukan aku sih, kau. Kalau Kodin? Sama aku kelas 8 juga. Kelas 8. Kira-kira ada nggak sih kawan kalian yang nggak suka? Maksudnya kawan SMP kita yang nggak suka sama kita? Pastinya ada sih. Aku 100% hampir satu kelas itu, nggak hampir satu kelas sih. Kita kan ada 42 ya, 42 atau 50? 42. 42 lah, 42. 50%-nya pasti ada yang iri-iri sama aku, ditengoknya aku, ih sekarang Mipta udah kayak gini ya. Iyalah, situ siapa gitu ya kan. Kalau namanya udah dibully ya pasti ada yang nggak suka sama kita. Iya sih. Kalau kau Dinda? Ya pasti ada, kita juga kan nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Karena kita juga pernah nggak suka sama orang. Agak banyak apa cakapan lu, jangan kayak gitu capek ini menjadi host Nanti kau ajak gibah. Gibah itu lebih menarik menurut aku. Kan kalau aku pancing-pancing gibah kan kalian juga hasut-hasut gimana gitu ya kan. Orangnya itu aja yang gue gibahin, bosen. Tapi enak loh justru itu. Alasan kalau orang itu nggak suka sama kita kayak mana tuh alasannya?
Ya nggak tahu lah kenapa dia nggak suka sama kita ya, namanya penyakit hati. Nah, kan orang itu dengki sama kita ya kan. Kan kita nggak tahu orang luar di sana kayak mana, dengki kan, tak kayak mana gitu ya kan. Kalau kau Jet, Kalau aku dulu tuh mungkin karena cowoknya dekat sama aku, nggak tahu lah ya. Tapi ya udah, spill dong spill. enggak. Kalau di Kalau spill udah aku baik-baik nggak- aja sekarang. Aku penasaran siapa ini? Kayaknya siapa ya? Gak usah kok gitu, Din. Jangan merepet-merepet Nah, Din. masa lalu nggak boleh diingat Bebta, lupakan. Karena masa lalu tuh lebih baik dibuang. Ya udah tahu Kalau kan. tahu kenapa kau dendam? Kan nggak apa-apa, dendam itu lebih Kok kayak nanya mana balik, gitu. Din? Nggak jadi menggibah kita ya weh di sini. Oke kita lanjut ini. Nah, eh, perasaan kalian kalau kalian dibully itu kayak mana? Ya sakit hati lah. Sakit hati. Aku pun sakit hati sih. Macam dendam kali aku. Ya aku nggak dendam kali sih. Sampai sekarang loh, weh, aku dendam. Kunci kali aku nengoknya. Masa aku bilang opet-opet, padahal suara aku biasa aja loh kayak gini. Memang bawaan lahir, mama aku yang lahir, kok sewot orang itu. Mungkin dulu ada penampilan kau yang lucu, jadi orang itu kayak gitu. Kalau dulu kan aku memang pakai kacamata, kayak mana lagi? Sekarang juga. Gak nampak rabun, kan gak mungkin pakai sopleng, gak dikasih mamaku, merepot nanti mamaku. Ya curhat. Jadi curhat ya ini, jadi kita ceritanya reunian ya, udah berapa bulan kita gak jumpa? 1 bulan baru. 1 bulan ya baru. Kalau kau Dinda? Ya pasti sedih, sakit hati ya pasti ada. Namanya juga orang-orang, kita tahu orang-orang nggak suka sama kita. Ya pasti kita jadi sakit hati. Oh gitu. Pernah nggak sih kalian bolos sekolah? Nggak bolos sekolah deng, bolos pelajaran. Kalau aku sih pernah aja, jujur. Pernah aja, sama Dinda sih. Kau yang ngajak aku ya kan Din? Kau yang ngajak aku. Kau yang ngajak aku ke masjid yuk katanya. Ya udah ayo, pas pelajaran bahasa Arab. Aku gak suka bahasa Arab loh. Maafkan aku ya Yanda kalau Yanda nonton. Aku belum kayak gini jadinya bawaannya. Kalau kau Jet? Kalau bolos pelajaran pernah juga sama si bahasa Arab juga. Kan pas les terakhir kan capek loh, ngantuk lagi. Aku aja ngantuk. Kalau kau Din? Pernah, kita kan bolosnya Oh, iya. bareng-bareng. Ini kan gak ikut, ini anak rajin. Kalau kita kan di belakang, duduk santuy. Habis itu nilainya jelek gitu. Jangan salah nih lah, aku bagus. SKI aja bagus. Nyontek sama aku. Gak nyontek aku. Ya. Nah, kita di segmen selanjutnya akan main game. Jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Namaku Nadia. Aku yakin setiap orang punya potensi dalam diri. Untuk itu, jangan ragu untuk berikan yang terbaik di setiap langkahmu. Tebarkan kebaikan dan berikan perubahan untuk sekitar. Karena potensi diriku bergerak bebas bersama Ultramilk. Ultramilk, make your move. Kembali lagi di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Nah, yang udah aku bilang tadi, kita kan akan main game. Kita main game itu uji kekompakan orang ini berdua. Karena aku jadi host, jadi kita orang ini aja yang main game, kita enggak lah ya kan. Nah ini weh, aku ada kertas nih dan spidol. Kalian tulis, terus aku nanya tentang kita bertiga sih, biar para penonton tahu kita itu siapa. Azeh. Nih, aku nanya.
Bisa buka. Agak besar ya, agak besar tulisannya. Apa makanan yang sering kita makan saat kumpul? Aku tahu. Selalu, everyday naon. Boleh ditunjukin ke kamera? KFC. Ya guys, KFC. Kalau nggak ke rumah si Enjet kan, si Najwa maksudnya. Kalau nggak ke rumahnya pasti KFC. Tapi di bandari lah, biar gratis gitu ya kan Jet? Iya, kau sih Kau yang doang, dibanding. kau doang. Karena biasa happening nah dong, nah gitulah. Oke, yang kedua. Berapa ukuran sepatu Dinda? Tunjukin dong ke kamera. 37, 38. Pikir aku 40 loh, hayalan aku gini. Ah pasti 40 ini si Dinda. Rupanya 37, kecil kali kaki kalian berdua kurasa ya. Ini aja. Kan hampir-hampir mirip tapi kalau Ini kata 39. ya sih. Ya suka kalian lah. Capek aku bener-bener sama kalian. Pernah nggak sih kalian Budi puasa? Pernah. 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 Kalau Din pernah? Nah, Pernah kali. Sama kan berdua kan? Aku nggak pernah Budi soalnya. Aku kan anak alim. nggak percaya. Biar para penonton tahu aku tuh anak alim gitu ya kan. Lanjut. Pernah nggak sih kalian jajan di luar tapi nggak dikasih guru BK? Waktu SMP masih ingat kalian? Kelas kita kan dulu dekat ini. Tunjukin. Pernah. Pastinya sih pernah. Aku aja pernah. Walaupun udah dilarang mamaku, jangan kok itu minta. Tahu lah ya kan. Kalau mama nonton maaf ya mak. Aku suka melawan mak. Gitu mak. Alhamdulillah sadar. Nih, kalian lebih suka gibah atau traveling, jalan-jalan? Aku sih gibah. Kalau gibah kan kalian mau nyaut juga kan. Tunjukin dong ke ini. Nah, Dinda sejalan sama aku. Kalau kau Jen suka kali kau, ya kan? Din. Ini aku aja lagi satu lagi. Enggak. Berapa lama kita kumpul? Berapa jam gitu? Misalnya, waktu kalau misalnya ke rumah aku kan, kayak Enjet dibatasi jam berapa? Heeh. Tunjukin dong. Jam Nggak 1 apa. sampai jam 6. Iya, kok habis maghrib kan. Kalau Enjet kan anak baik, disuruh mamaknya mau gitu ya kan. Di mana kita sering kumpul. Mana tahu di rumah Dinda ya kan. Tunjukin dong kepada penonton, mana tahu. Di rumah aku ya rupanya. Kok kalian gibah di rumah aku? Jangan gitu, nanti para penonton tahu rumah aku di mana gitu kan. Nanti datang ibu minta makan. Nah, kan kita udah siap nih kan. Udah sih. Kan udah habis nih main gamenya. Aku akan tanya-tanya lagi sama kalian berdua tentang masa-masa kita dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial, keseharian anak milenial.
Pocari Sweat, minuman berion yang akan menyegarkan kembali tubuhmu, cocok banget diminum setelah berolahraga atau beraktivitas. Pocari Sweat, go sweet, go ion. Semangatkan harimu. Kembali lagi di Daily Milenial, keseharian anak milenial. Nah, udah disediakan kawan-kawan aku nih untuk kalian minum dong. Dan ini nggak pakai racun, kan Mana tahu pakai racun ini kan. Minum lah kasihan orang itu Kita sekalian halal gratis gitu ya kan. Mana tahu orang penonton mau ikut ya kan? Mana tahu. Manis kan? Manis kayak aku. Manis kayak aku lah. Orang-orang pasti penonton pasti tahu manisnya kayak aku gitu ya kan. Manis kan Din? Pahit nggak? Pahit kayak kau. Kayak kehidupan loh. Astagfirullahaladzim. Nih, aku mau nanya kalian lagi nih. Banyak kali ya nanya-nanya ya kan. Tentang penasaran kan? Penasaran kan? Enggak. Penonton aja penasaran. Pasti penasaran lah. Boleh lah, boleh. Tentang cowok. Bahaya nih. Kalau mama aku tahu ini kan, nak repot aku nih udah loh. Maaf ya mak, kalau nonton. Maaf kali aku mak. Kalian pada udah punya pacar belum? Belum. Kalau kau Din? Udah. Nggak percaya aku kok punya pacar. Nggak percaya? Nggak percaya sih. Berarti kalau aku jomblo, kau percaya? Aku percaya kalau ke jomblo. Penonton aja percaya kalau ke jomblo. Berangan sekali. Nih, siapa yang paling bucin dan gamon? Dia bucin. Gamonnya kalian. Kami nggak gamon loh. Orang-orang pasti tahu kami itu nggak gamon. Ya kan Jet? Kalau aku sih ya orang-orang pada tahu aku nggak gamon. Tapi kalau kau orang-orang Ya, kayaknya tahu sih gara-gara itulah something. Gara-gara terlalu kelihatan gamonnya. Ya, terlalu kelihatan. Kalian pernah nggak sih merasa insecure? Pasti semua orang tuh pernah pasti. Mamaku kurasa pernah nggak ya? Nggak tahu. Maaf ya mak. Kalau mama nonton ini, maaf kali mak. Ampun aku. Pernah nggak? insecure ya. Insecure pernah lah, apalagi ada yang lebih cantik. Ya. Kalau Din? Ya pasti pernah, kan semua orang juga pasti pernah insecure kalau ngelihat yang lebih cantik, yang lebih kurus, yang lebih pintar. Tapi nggak kurus. Kita juga insecure sama Mipta ya kan, Din? Enggak loh. Karena dia berhasil kurus. Iya. Enggak. Kalau Enjet kan pintar. Kalau kau kan juga pintar. Aku apanya? Enggak ada aku apa-apanya. Kasian ya kalian yang aku Cara kalian ngatasi insecure itu kayak mana? Gak tahu, cari aja kelebihan kita, bandingkan ke orang itu punya nggak kelebihan kita. Kalau orang itu nggak punya kelebihan kita, ya udah berarti kita lebih di atas orang itu juga. Kita kan punya kelebihan masing-masing. Nah, aku mau nanya nih yang kayak di segmen 1 itu. Kalau menurut kalian bullying itu apa sih? Karena kita udah pernah dibully, menurut kalian lah. Kalau menurut aku sendiri ya, orang yang ngebully itu karena dia iri sama kita. Iri sama kita, iri sama aku aja sih. Ya tapi kan katanya hampir semua orang pernah dibully. Iya hampir sih, hampir 50% atau 100%. Karena ya karena gak suka aja lihat aku kayak gini mungkin. Kalau kau kayak mana? Ya sama, bully itu pasti hal-hal jahat yang dilakuin sama orang-orang di luar sana yang nggak suka sama kita. Ya mereka sebenarnya sadar, mungkin kita lebih, jadi nunjukin rasa nggak sukanya kayak gitu. Kalau kau Jet? Sama sih, jadi bullying itu nggak bagus, nggak baik untuk orang-orang, bisa merusak mental orang-orang dan bisa bikin mereka gila. Kayak aku gitu ya? Nggak, kau Kau udah gila? Nggak gila lah. Para penonton sih pasti tahu aku nggak gila. Karena dia tahu Mipta itu kayak mana ya kan. Menurut kalian kesimpulan dari bullying itu apa? Kesimpulan dari bullying ya Janganlah mereka membuli kalau mereka itu nggak ada salah. Kalau aku gitu, walaupun nggak nyambung sih menurut aku. ya, mungkin kita nggak tahu salah kita apa sama orang itu ya. Jadi untuk orang itu yang ngebully jangan terlalu
terlalu buat kita kena mental gitu, jadi kan nanti bisa down gitu. Ya menurut kita pasti kita nggak salah, tapi kan kalau orang nilai kita beda-beda. Iya sih. Nah, teman-teman di rumah jangan suka kali membuli nanti ntar sakit hati wayu klaim. Ya kan, kalau udah sakit kali hati kayak aku gitu kan, masuk ke hati, turun ke jantung, mana tahu astagfirullahaladzim, amit lah ya kan. Jadi mau balas dendam ya? Iya, mau balas dendam maksudnya gitu ya kan. Ya kan ya kan, balas dendam kan. Nah, inti dari episode kali ini, stop bullying, karena membuli itu tidak baik bagi mental orang-orang lain gitu lah ya kan. Nah, makasih kali loh kan udah datang jauh-jauh dari Korea ya, dari Korea, mana tahu. Ya sama-sama. Boleh dong kasih satu kata dua kata untuk para penonton di rumah, mana tahu ya kan ada yang mau follow. Ini mau ngasih kata-kata atau mau spill Instagram? Kata-kata bisa, Instagram pun bisa, dua-dua pun bisa, mana tahu ya kan. Satu kata dua kata lah untuk para penonton. Buat Kesan dan pesan kalian untuk para penonton gitu. pesannya mungkin apa ya? Ya nggak usah ngebully orang. Kalau kita nggak suka sama sikap atau perilaku seseorang tuh, ya udah ngomongin baik-baik aja. Jangan langsung kayak ngejudge atau langsung ngebully dia. Ya karena kita nggak tahu kan dia itu kayak misalnya mungkin dia ada gangguan psikologisnya, jadi bahaya juga untuk dia, nanti dia bisa gila, mungkin depresi, bahkan bunuh diri. Kayak Dinda mana tahu ya kan. Depresi dia bunuh diri, dibunuhnya tangannya. Tangannya ya. Diam. Sepil mula ini ya kan. Nah, dari kesimpulan ini kita pokoknya nggak boleh bully lah ya intinya gitu. Aku capek kali bercakap ini banyak bacot, haus ini kayak mana lah ini ya kan. Nah, jangan lupa saksikan Diary Millennial hanya di YouTube Best One Production. Jangan lupa kalian like, comment, sama subscribe, itu penting, subscribe ya Sampai jumpa, dadah.